Buku ini membahas tentang bagaimana menemukan saham yang potensial untuk tumbuh 100 kali lipat atau lebih. Nah, saya sangat merekomendasikan Anda untuk membaca lengkap buku ini. Tapi sebelum Anda pelajari bukunya, saya akan coba sharingkan apa yang saya dapatkan dari buku ini. Lalu nanti di akhir video kita akan lihat beberapa saham, atau mungkin satu, yang sesuai dengan kriteria yang ada di buku ini. Nah, tonton video ini dan jangan di skip-skip ya, biar Anda paham benar frameworknya. Oh ya, disclaimer dulu. Christopher Mayer, penulis dari buku ini, itu melanjutkan dari penulis sebelumnya, yaitu Thomas Feld. Nah, sang penulis juga mengatakan bahwa untuk mendapatkan 100 bagger atau saham yang naik 100 kali lipat, ini dia mempelajari ciri-ciri bisnis yang berhasil naik 100 kali lipat. Jadi bisa saja dalam risetnya dia ini ada yang namanya survivorship bias ya. Jadi maksudnya dia hanya mempelajari karakteristik dari yang berhasil saja menghasilkan 100 bagger. Tapi bisa saja ada perusahaan dengan ciri-ciri yang sama malah tidak menghasilkan 100 bagger atau hasilnya malah mengecewakan. Itulah maksudnya survivorship bias. Jadi kita lihat dari yang berhasil kita pelajari ciri-cirinya. Nah, Mayer juga mengatakan bahwa untuk menghasilkan 100 bagger itu membutuhkan waktu ya. Ada yang bisa 10 tahun, 20 tahun, atau mungkin lebih. Jadi ini cocok untuk Anda yang memang mencari investasi yang bisa dibiarkan saja dalam jangka panjang. Nah, kalau yang doyan harian atau jangka pendek, lebih baik Anda skip aja karena nggak bakal cocok gitu. Yang doyan harian jangka pendek juga ngapain Anda nonton channel ini kan? Ini channelnya tentang investasinya yang jangka panjang. Peace. Tapi kalau yang mau lihat jangka panjang sepertinya ini bakal cocok ya untuk Anda jadikan amunisi tambahan ke cara Anda berinvestasi. Di mana mencari 100 bagger. Jadi di buku ini Christopher Mayer udah jelasin di mana dia mencari 100 bagger. Pertama-tama, dia ngumpulin banyak data dari berbagai saham yang naik 100 kali lipat. Lalu dari sekian banyak saham itu dia mencari pola-pola yang konsisten terjadi pada mereka. Dalam studinya memang ada beberapa saham yang naik 100 kali lipat secara mendadak dan tanpa alasan yang jelas. Nah, Mayer akan mengeksklud saham seperti ini dan sampailah ia pada beberapa karakteristik yang konsisten terjadi, yaitu pertama, saham tersebut bermula dari saham yang kecil, lebih kecil dari 100 juta dolar market kapitalisasinya. Kalau di Indonesia kita bulatkan dengan kurs 15.000, nilainya 1,5 triliun. Jadi, saham yang menghasilkan 100 bagger tidak berasal dari perusahaan yang sudah besar. Bukan berarti bahwa saham perusahaan besar adalah investasi yang buruk ya. Jika Anda saat ini berinvestasi pada BCA dengan kapitalisasi pasar 1.000 triliun rupiah, lalu Anda berharap menghasilkan keuntungan 100 bagger. Kapitalisasi pasarnya akan jadi 100.000 triliun atau 6,67 triliun dolar. Terakhir saya cek, kapitalisasi Apple itu 3 triliun dolar. Nah, seberapa mungkin BCA naik 100 kali lipat dan menjadi lebih besar daripada Apple sekarang? Nah, itu Anda jawab sendiri. Yang kedua, pertumbuhan besar akan kinerja perusahaan. Saham yang mampu menjadi 100 bagger dalam masa hidup kita haruslah memiliki kinerja yang bisa bertumbuh dengan cukup besar, bahkan sangat besar. Growth dan room to grow-nya itu sangat penting. Dari dalam case ini itu sangat-sangat penting. Jika sebuah perusahaan mampu tumbuh 20% per tahun, maka dalam 26 tahun ia akan menjadi 100 bagger. Tapi jika ada perusahaan yang mampu tumbuh 30% per tahun, ia akan menjadi 100 bagger dalam 18 tahun. Nah, perusahaan yang mampu tumbuh dengan sebesar itu tentu bukanlah perusahaan besar yang sudah mapan, melainkan perusahaan kecil yang sedang growing. Selain itu, fokusnya juga harus long term. Nah, yang ketiga ada yang namanya multiple expansion. Yang dimaksud sebagai multiple expansion di sini adalah PE dari perusahaan naik seiring perusahaan tersebut bertumbuh makin bagus dan makin besar. Misalnya, ada perusahaan yang mampu menghasilkan laba Rp20 ya. Dia mungkin awalnya belum perusahaan yang bagus-bagus banget, masih biasa-biasa saja. PI-nya 6 kali. Maka harga sahamnya adalah 120 ya, 20 kali 6. Tapi, jika perusahaan ini tumbuh luar biasa dan konsisten dan dia evolve ya, bertumbuh menjadi perusahaan sangat-sangat bagus, labanya naik jadi Rp80 katakanlah. Nah, market mulai menyadari dan menilai bahwa bisnisnya makin bagus dan dihargai dengan PI 15 kali. Harga perusahaan menjadi 1.200. Nah, Anda perhatikan ya bahwa laba perusahaan ini naik dari 20 jadi 80, cuma naik 4 kali lipat. Tapi karena PI-nya dihargai 15 ya, harga pasarnya jadinya naik 10 kali lipat dari 120 menjadi 1.200. Christopher Mayer menyebut ini sebagai twin engines. Jadi ada dua engines yang bekerja pada investasi. Yang pertama dari kinerja bisnis, yang kedua dari multiple expansion. Multiple atau PI juga naik karena saham semakin dihargai, karena saham tersebut semakin bagus dan semakin tumbuh. Berikutnya adalah owner-operator. Mayer menilai bahwa owner-operator ini di mana perusahaan dikelola oleh sang owner memiliki insentif yang sama dengan pemegang saham lain, sehingga memperbesar kemungkinan bisnis tersebut menjadi 100 bagger. Contohnya, Amazon dan Berkshire Hathaway adalah saham yang sudah melewati batas 100 bagger. Kedua perusahaan ini dikelola oleh sang owner, yaitu Jeff Bezos dan juga Warren Buffett. Mayer juga mengatakan bahwa bisnis yang owner-operator cenderung melakukan aksi-aksi yang berpihak kepada pemegang saham dan lebih prudent dalam mengelola bisnis. Mereka dianggap bisnisnya
Indonesia seperti sebuah kanvas. Jadi mereka adalah sang pelukis yang berusaha menorehkan masterpiece-nya di kanvas tersebut. Saya lihat di Indonesia sebenarnya cukup banyak perusahaan yang listed, dikelola oleh ownernya juga. Artinya sang pemilik dan pengendali pemegang posisi direksi ataupun komisaris. Tapi sekali lagi, tidak semua owner operator ini berpotensi menjadi 100 bagger karena harus diperhatikan produk dan juga room to grow-nya. Berikutnya adalah long runway. Artinya potensi pertumbuhan masih cukup besar. Pasarnya masih sangat besar untuk bisa digarap dan kemungkinan pertumbuhan yang besar. Jadi kita tidak hanya sembarang mencari perusahaan kecil dan dikelola oleh owner operator saja. Tapi perusahaan haruslah berada pada industri yang memiliki total addressable market yang luas, sehingga memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Saya analogikan perusahaan kecil dengan owner operator seperti bibit yang bagus. Nah, bibit yang bagus ini juga harus ditanam di tanah yang subur, sehingga kemungkinannya untuk tumbuh dengan baik itu besar ya. Jika bibit yang baik itu ditanam di tanah yang kering dan tandus, maka pertumbuhannya tidak akan bagus dan bisa saja mati di tengah jalan. Jadi, harus di industri dan pasar yang subur dan bisa berkembang. Berikutnya adalah reinvestment. Ini penting banget. Amazon ketika pertama kali beroperasi mencoba menjual buku secara online. Kala itu internet masih sesuatu yang asing sehingga room to grow-nya masih sangat besar. Tapi Amazon bukan hanya asal startup yang tumbuh dan bakar duit. Amazon di masa awal bertumbuh dengan luar biasa. Amazon itu bisa saja stop ekspansi dan menghasilkan uang besar. Itu bedanya. Kalau dilihat Amazon itu menghasilkan uang yang sangat besar, namun uang itu lari ke technology and content. Keterangannya biaya untuk technology and content dalam annual report Amazon adalah sebagai berikut. We seek to efficiently invest in several areas of technology and content such as technology infrastructure including AWS, expansion of new and existing product categories. Intinya sih ini adalah R&D ya, research and development. Jadi di mana biaya ini dikucurkan untuk improve bisnisnya Amazon. Jadi ceritanya Jeff Bezos reinvest laba Amazon untuk R&D. Tapi R&D dalam akuntansi tidak dianggap sebagai capex ya. Jadi dalam hal ini capex itu kan bisa meningkatkan angka aset di laporan keuangan. Nah, akuntansi menganggap R&D ini adalah biaya yang harus dikurangkan dari laba rugi. Jadi begitu spend langsung dikurangkan dari laba rugi. Akibatnya Amazon terlihat rugi padahal sebenarnya profitnya besar sekali. Amazon bisa kapan saja stop R&D-nya dan mulai menghasilkan laba yang besar. Tapi Jeff Bezos sabar dan terus reinvest hingga Amazon menjadi sebesar sekarang. Tapi nggak sembarang reinvest ya. Karena kita bisa perhatikan bahwa reinvestment ini berhasil meningkatkan laba usaha sehingga bisa terus diinvest lagi. Jadi Amazon menjadi compounding mesin yang mampu terus reinvest dan grow. Ya teman-teman bisa lihat pada grafik ini ya, dimana kalau misalnya kita keluarkan angka biaya R&D ya, kita bisa lihat kalau laba tanpa biaya R&D ini growing terus. Artinya bahwa reinvestmentnya itu berhasil. Berikutnya adalah jangan lupakan berinvestasi dengan portofolio kaleng kopi. Nah, jika kita sudah menemukan beberapa saham yang sesuai kriteria tadi, step berikutnya adalah beli dan simpan. Nah, ini yang paling susah sebenarnya. Di bukunya 100 Bagger, Mayer menulis berinvestasi pada 100 Bagger ini seperti menyimpan barang di kaleng kopi. Kenapa? Karena umumnya orang-orang zaman dulu menyimpan barang berharga mereka di dalam kaleng kopi dan membiarkannya saja. Kakek atau nenek selalu punya harta karun terpendam di balik kaleng kopi tersebut. Sebenarnya saya sih kurang relate ya dengan kaleng kopi. Mungkin orang Indonesia lebih relate-nya dengan kaleng kongguan kali ya, atau kontainer Tupperware. Oke. Tapi intinya dari analogi ini adalah beli dan simpan dan dibiarin saja sampai suatu hari entah kapan, berapa tahun dari sekarang. Kemungkinan ya baru kita akan lihat dan cek. Dengan demikian kita bisa memberikan waktu bagi perusahaan ini untuk berkembang dan meningkatkan value-nya tanpa kita otak-atik. Jadi bisnis yang bisa kita simpan dalam kaleng kopi ini adalah bisnis yang sangat-sangat bagus. Dan hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah membiarkannya saja. Nah, supaya fair, kita jelasin juga beberapa kelemahan dari metode ini yang saya lihat. Tapi di awal, saya sudah jelaskan bahwa metode ini butuh kesabaran dan baru akan kelihatan hasilnya apabila di hold dalam jangka yang sangat panjang. Selain itu, kelemahan lainnya menurut saya adalah kita bisa kehilangan kesempatan. Mayer mencontohkan, jika seorang investor berinvestasi pada tahun 60-an dan menyimpannya dalam kaleng kopi dan tidak melihatnya sama sekali, isi portonya tidak akan ada Microsoft atau Apple yang menjadi 100 Bagger dan menjadi saham yang luar biasa beberapa dekade setelahnya dalam waktu yang lebih cepat. Nah, perubahan teknologi tidak akan dirasakannya yang bisa memberikan keuntungan 100 Bagger lebih cepat. Jadi pelajarannya kita bisa tetap aware dan tetap stay dengan perkembangan zaman. Jadi tidak hanya buy and hold dan dibiarkan saja, tapi kita modifikasi lah. Kita juga aware dengan apa nih yang ada di sekitar kita yang lagi growing dan valuasinya tidak crazy gitu ya. Nah, kita bisa invest di situ. Sehingga kita juga bisa mendapatkan saham-saham yang akan berpotensi menghasilkan keuntungan sangat besar di masa depan. Nah, adakah saham kayak gini di Indonesia? Sekalian kita rangkum ya. Jadi 100 Bagger ini memiliki beberapa framework. Pertama, saham tersebut masih kecil. Kemudian memiliki pertumbuhan yang besar. Selain itu, ruang pertumbuhannya juga masih sangat besar. Jadi bukan hanya growth yang besar, tapi room to grow-nya juga lebih besar. Lalu dikelola oleh owner operator ya. Operatornya itu adalah ownernya sendiri dan mampu di-reinvest laba perusahaan untuk menghasilkan laba lebih besar di masa depan. Nah, ada beberapa saham, cuma salah satu yang menurut saya cukup safe bet
yang terpikir oleh saya adalah Ultra Jaya, ULTJ. Sekali lagi ini bukan ajak investasi, tapi kita belajar dari studi kasus. Saya udah pernah beberapa kali bahas ULTJ, bahkan di membership kita juga udah pernah bedah ya bagaimana wonderfulnya bisnis ULTJ. Jadi disclaimer dulu, kita cuma studi kasus ya, tidak ada ajakan beli atau jual. Nah, market capnya ULTJ ini memang tidak kecil-kecil amat ya, sedang lah, sekitar 20 triliun. Oke, kalau misalnya didolarkan mungkin 1,3 miliar dolar. Nah, ruang pertumbuhan ULTJ menurut saya masih sangat besar, karena konsumsi susu per kapita Indonesia itu masih sangat jauh dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Konsumsi susu per kapita Indonesia baru 15,3 liter per tahun. Thailand saja 2 kali lipatnya. Begitu juga Malaysia 3 kali lipat lebih. Jadi room to grow konsumsi susu itu masih besar menurut saya. Total populasi Indonesia ada 270 juta jiwa. Artinya konsumsi susu itu sekitar 4,1 ml per tahun, dikalikan saja dengan per kapita tadi. Kita cek ya, beberapa liter dari 4,1 ml ini yang merupakan susu UHT, di mana disitulah Ultra Jaya itu fokus. Nah, tentu saja ini kira-kira ya, penjual susu Ultra Jaya mungkin sekitar 5T per tahun. Katakanlah dengan harga jual 16.000 per liter, maka dalam setahun ULTJ jualnya sekitar 312 juta liter. Kita tahu ULTJ menggenggam 30% market share, tinggal dibagi aja 312 juta liter dibagi keseluruhan UHT ya, berarti sekitar 892 juta liter. Nah, tadi kita tahu bahwa market susu ini 4,1 miliar per tahun. Di dalam market susu ada susu bubuk, susu kental manis, fresh milk, pasteurized milk, susu UHT dan sebagainya. Jadi susu UHT ini masih 21% dari keseluruhan market susu. Jika kita percaya bahwa susu UHT suatu hari akan lebih dominan dari keseluruhan produk susu yang lain, maka room to grow susu UHT akan sangat besar. Susu UHT lebih praktis dan lebih mudah untuk dikirim. Susu fresh mungkin hanya tahan beberapa jam saja dan harus dingin ya. Susu UHT itu bisa dalam suhu ruangan asal segel kemasannya tetap terjaga. Lebih praktis kan? So itu tesisnya. Tinggal kalikan sendiri saja berapa potensi susu UHT jika persentase pasarnya meningkat dan konsumsi susu per kapita secara keseluruhan naik 2 kali lipat. Belum lagi potensi ULTJ untuk dapat meningkatkan harga jualnya di pasar. Saran saya sih Anda hitung sendiri juga, jangan hanya dengar apa kata saya. Untuk menyasar pertumbuhan itu, tentu kapasitas Ultra Jaya juga harus naik, dan Ultra Jaya dalam beberapa tahun terakhir terus aktif melakukan ekspansi. Jadi reinvestment dari laba juga sudah cek nih di Ultra Jaya. Oh ya, bukan hanya reinvestment, tapi hasil dari investmentnya juga tinggi loh returnnya. Anda tinggal cek secara historical berapa hasilnya. Karena kalau di reinvest tapi returnnya biasa aja, let's say 8% atau lebih rendah daripada itu, yang mending duitnya dibagiin dalam bentuk dividen kepada pemegang saham. Tapi kalau kayak Ultra Jaya, maybe return dari investmentnya bisa 20% plus. Jadi ibaratnya kalau duitnya dibagiin ke kita, bisa nggak kita achieve lebih dari 20%? Konsisten bertahun-tahun. Kalau misalnya tidak bisa, better percayain ke manajemen Ultra Jaya saja untuk diputar duitnya. Kira-kira begitulah logika dari reinvestment dan juga dividen. Jadi itu adalah rangkuman buku 100 Bagger karangan Christopher Mayer. Harapannya rangkuman ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana menemukan saham-saham yang memiliki potensi untuk tumbuh 100 kali lipat atau lebih dalam jangka panjang. Dengan memperhatikan karakteristik yang dibahas dalam buku ini dan mengikuti action plan yang disarankan, kita dapat meningkatkan peluang kita untuk menghasilkan keuntungan besar di pasar saham. Dan juga kita tidak perlu achieve return 100 kali lipat kok. Kalau 20 kali lipat atau 30 kali lipat, saya rasa kita juga akan tetap happy-happy aja kan. Kalau teman-teman punya buku lain yang teman-teman pengen dibahas, silahkan share di kolom komen ya. Nah, semoga sharing ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.